Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bersama saya Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Untuk menjadi topiknya pada kali ini yaitu prioritas pembangunan kesehatan. Jadi untuk teman-teman silakan disimak video ini dan silakan kerjakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah video ini. Salah satu pencapaian pembangunan kesehatan adalah dengan melakukan pendekatan keluarga. Nah, pendekatan keluarga ini merupakan salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasarannya dan juga mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, jadi di wilayah kerja puskesmas. Nah, puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, tetapi juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan cara mengunjungi keluarga di wilayah kerja puskesmas itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang melatar belakangi pembangunan kesehatan. Nah, munculnya berbagai penyakit yang diderita masyarakat, baik yang di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Nah, sehingga memicu makin menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Nah, itulah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Nah, seperti yang kita lihat, di sini berbagai macam penyakit yang bermunculan. Contohnya seperti hipertensi, kemudian ada stroke, kemudian ada gagal jantung, kemudian ada diabetes, sampai dengan TBC. Nah, inilah yang menjadi salah satu atau yang melatar belakangi pembangunan kesehatan. Nah, dengan bermunculnya berbagai penyakit, nah ini yang menjadi sesuatu yang menjadi alasan dari pembangunan kesehatan. Keluarga dalam pembangunan kesehatan ini memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan kesehatan. Keluarga ini terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarganya, dan merupakan suatu lembaga terkecil di masyarakat. Karena merupakan satuan dari masyarakat, keluarga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Tinggi rendahnya derajat kesehatan keluarga akan sangat menentukan tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Nah, itulah mengapa pentingnya peran keluarga itu dalam pembangunan kesehatan. Kemudian, sehebat apapun pemerintah dan sebagus apapun petugas kesehatan, apabila individu masyarakat itu sendiri yang tidak sadar akan kesehatan, maka untuk mencapai pembangunan kesehatan tidak akan tercapai. Nah, banyak berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, nah, seperti gizi buruk, kemudian sanitasi yang buruk, kemudian penyebaran penyakit, baik penyakit menular, itu seperti tuberkulosis, kemudian ada HIV/AIDS, ada malaria serta penyakit yang lainnya. Nah, kemudian ada juga penyakit yang tidak menular. Nah, contohnya itu ada obesitas, kemudian ada darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan keluarga ini sebagai satuan terkecil yang ada di masyarakat akan dinilai lebih efektif dalam mengatasi persoalan kesehatan tersebut. Nah, untuk mencapainya, tentunya pendekatan inilah yang sangat besar peranannya. Kemudian, sebagai penanda status kesehatan dalam sebuah keluarga, ada 12 indikator utama. Yang pertama adalah keluarga mengikuti program
KB atau keluarga berencana. Nah, tujuan dari keluarga berencana ini atau penggunaan KB ini adalah untuk membatasi jarak antara kelahiran anak pertama dan anak yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk indikator yang kedua adalah ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Di setiap persalinan itu ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Jadi tidak ada lagi yang di luar dari fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan. Menggunakan dukun itu harus berdampingan dengan petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Jadi ini yang sangat penting, bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, jadi dari imunisasi pertama sampai dengan usia-usia tertentu. Nah, kemudian yang keempat, ini bayi mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif. Nah, ini juga yang penting, kadang ada ibu-ibu yang masih pengetahuannya masih kurang, yang beranggapan bahwa ASI yang pertama itu tidak baik. Justru ASI yang pertama kali yang dikeluarkan oleh ibu itu adalah ASI yang sangat baik untuk kesehatan bayi. Selanjutnya indikator yang kelima, di sini ada balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Nah, ini yang harus terus dan menjadi kesadaran bagi keluarga berkaitan dengan pemantauan pertumbuhan. Di sini biasanya yang disebut dengan kartu KNS atau kartu penduduk sehat. Nah, di setiap bulannya kalau ada posyandu, maka setiap balita itu dibawa ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Itu baik berupa berat badan, kemudian tinggi badan. Nah, itu akan dipantau. Jadi bulan pertama, kemudian bulan kedua dan seterusnya itu akan dipantau pertumbuhannya, baik dari berat badannya, kemudian dari tinggi badannya, serta ada pelayanan kesehatan di situ. Jadi itu yang diberikan oleh posyandu ataupun dibawa ke dokter-dokter ataupun klinik. Kemudian indikator yang keenam, itu ada penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar. Nah, untuk TB ini pengobatannya itu selama 6 bulan dan tidak boleh putus pengobatannya. Jadi selama proses pengobatannya selama 6 bulan harus terpantau, harus ada dukungan dari keluarga juga. Penderitanya harus minum obat sesuai dengan standar dan tidak boleh putus selama 6 bulan. Kemudian indikator yang selanjutnya, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Nah, ini juga harus menjadi perhatian baik pasien itu sendiri dan ada dukungan dari keluarga. Jadi penderita hipertensi ini melakukan pengobatan secara teratur, jadi harus sesuai dengan anjuran kesehatan atau anjuran dokter. Dan ini harus menjadi perhatian juga buat keluarga. Kemudian indikator yang selanjutnya, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Jadi banyak kasus yang kita lihat baik secara langsung maupun di media sosial terhadap orang dalam gangguan kejiwaan. Jadi ini harus mendapatkan pengobatan dan kemudian jangan ditelantarkan. Ada juga kasus yang beredar itu bahwa dilakukan pemasungan, itu yang tidak boleh sebenarnya. Jadi harus diobati. Jadi orang-orang dalam gangguan jiwa ini harus mendapatkan pengobatan, kemudian jangan dipasung atau ditelantarkan kayak gitu. Oke, kemudian indikator yang selanjutnya yaitu anggota keluarga
tidak ada yang merokok. Nah, ini juga sangat berbahaya apabila dalam suatu keluarga ada yang merokok, kemudian terdapat anak, kemudian ada balita ataupun bayi, maka ini akan tentunya mengganggu kesehatan si bayi atau si balita tadi. Kemudian bukan hanya terhadap bayi atau balita, tetapi yang merokok ini juga akan berakibat buruk terhadap yang perokok pasif dibanding dengan perokok aktif. Begitu. Jadi penanda sebuah keluarga dengan status kesehatan yang bagus adalah anggota keluarga yang tidak ada yang merokok, dan ini juga menjadi sebuah PHBS rumah tangga, tidak ada yang merokok. Kemudian indikator yang selanjutnya ada jaminan kesehatan nasional. Jadi keluarga sudah menjadi anggota dalam BPJS Kesehatan, jadi sudah tercover. Jadi dari kepala rumah tangga sampai dengan anggota keluarganya sudah tercover pada BPJS Kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Ini yang sangat penting. Jadi keluarga harus memiliki akses sarana air bersih. Kemudian yang terakhir, indikator yang terakhir adalah keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Jadi tidak ada lagi anggota keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki jamban. Jadi tidak ada lagi keluarga yang membuang kotorannya di sembarang tempat. Jadi indikatornya untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga adalah keluarga mempunyai akses ataupun menggunakan jamban secara sehat. Jadi demikian, itu adalah 12 indikator utama penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kemudian yang selanjutnya, salah satu bentuk dari pendekatan keluarga yang dapat dilakukan oleh puskesmas adalah melalui kegiatan kunjungan. Melakukan kunjungan ke rumah secara rutin dan terjadwal. Dengan kunjungan rumah, puskesmas dapat memperoleh data profil kesehatan keluarga atau yang disebut dengan Prokesga, yang berguna untuk mengenali secara lebih menyeluruh atau secara holistik masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh keluarga. Selain itu, kegiatan promotif dan preventif terhadap keluarga juga dapat terlaksana dengan kunjungan ke rumah-rumah. Jadi dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah, maka pendekatan keluarga ini yang dilakukan oleh puskesmas bisa dipantau. Selanjutnya di sini ada Prokesga, kemudian ada upaya promotif dan preventif, tentunya untuk mengatasi masalah kesehatan. Jadi ada kombinasi antara Prokesga dan upaya promotif dan preventif. Tujuannya untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, program pendekatan keluarga yang dilaksanakan puskesmas juga akan secara langsung akan menguatkan manajemen puskesmas secara internal. Kombinasi dari profil kesehatan keluarga dan upaya promotif preventif tentunya akan lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan di keluarga. Program pendekatan keluarga yang dilaksanakan puskesmas juga secara langsung akan menguatkan manajemen puskesmas secara internal yang mencakup sumber daya manusia, kemudian ada pendanaan, sarana prasarana,
program kesehatan, sistem informasi dan jejaring dengan pihak terkait di lingkup wilayah kerjanya. Nah, seperti puskesmas pembantu, nah, kemudian ada puskesmas keliling, kemudian ada puskesmas terpadu, dan bidan desa serta yang lainnya. Penentu keberhasilan program pendekatan keluarga tentunya dari puskesmas. Nah, ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016. Nah, pemerintah telah menetapkan bahwa pelaksanaan program ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan Puskesmas. Nah, Puskesmaslah ujung tombak dalam penentu keberhasilan program ini. Nah, adapun area prioritas atau sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui program ini adalah penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi atau AKI dan AKB. Kemudian ada penurunan prevalensi balita pendek atau disebut dengan stunting. Nah, kemudian ada penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian pelaksanaannya melalui pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, untuk penurunan prevalensi balita pendek ini bukan hanya pada balita yang pendek, tapi stunting ini adalah prevalensi balita yang mengalami gizi yang kurang ataupun gizi yang buruk. Jadi pertumbuhannya tidak secara normal seperti pada pertumbuhan yang seharusnya. Jadi inilah penentu keberhasilan program pendekatan keluarga. Ujung tombaknya adalah puskesmas. Baik, demikian video kali ini tentang penjelasan materi pada mata kuliah pembangunan sektor kesehatan yang membahas tentang pendekatan keluarga dalam pembangunan kesehatan. Nah, semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan mendapatkan pelajaran dari video ini. Dan saya memohon maaf juga apabila ada kata-kata yang keliru. Yang jelasnya yang lebih sempurna adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya hanyalah manusia biasa. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.